Mungkin bisa masuk dulu. Halo Pak. Maka jangan. Ya. Insert nggak masuk ke kamar ini? Jangan. Ya, seluruh Densus, rekan-rekan media. Dari sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa dari jangan sampai merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya ini dan kemarin telah kita laksanakan. Densus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tembak menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Bapak maju dikit. dilakukan pemeriksaan Itu ya. di Polri dan juga Polda Metro. Di mana pada saat pendalaman dan olah TKP Ya. Sekarang ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kadif Propam Polri, Karo Provos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi
11 personel Polri terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenalan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinabes, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J, yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Matilah itu, mati. Setelah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM.
tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan yang nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu VC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan proses khusus. Bahwa tim sus ini dipimpin oleh Bapak Kapolri yang penanggulangan lengkap yang langsung sebagai penanggulangan Bapak Kapolri dari Baris Krim Polri, Irwasum Polri, kemudian Balintelkam, SSDM, Pusdokes dan TIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat akad beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang dilakukan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat proses olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintel Kapolri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Irwasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan tim Propam Polri dan Baris Krim Polri dalam melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia maksudkan adalah yang bersangkutan dengan dilengkapi dengan cap jempol dan lain. Dari itulah pemeriksaan Diksus karena sudah ada unsur pidananya
maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan penyidikan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami lapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Saya lakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah tidak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah tergelar perkara dan sudah tetap sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ketika 31 personil yang melanggar kode etik Polri dari Baris Krim Polri ada 2 personil, 1 pamen, perpangkat pamen dan 1 pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4 dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan Divpolri Polri terhadap personil-personil yang melakukan yang juga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau dilakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM dalam hal ini beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus walaupun menunggu, namun sudah ada tindakan dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri. Ya, kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli dan melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan tim APIS Baris Krim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae
yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau autopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil autopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal dari tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Kenapa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini telah dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh tadi Pak Bupati sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, Anda mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 555 dan KUHP cukup tinggi karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan tertinggi. Oleh karena itu, Barada ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap takdir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri. Dan setelah dari pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik mengeluarkan pasal 340 subsidi pasal 338 junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hukuman mati. Demikian Matilah, mampus kami matilah kau. Mampus kau. ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan Tembak mati lagi. institusi Polri Darah dibayar darah. menjaga marwahnya Darah dibayar darah. kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak
kabar eskrim. Jadi rekan-rekan saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya. Pasal 30, 340, Herlani pasal 340, subsidiar pasal 338, Junto pasal 55 dan 56 terkait dengan laporan yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan hambatan upaya untuk menyalahkan barang bukti. Saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera melimpahkan kejaksaan untuk segera bisa proses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik, ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwanto, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, motifnya apa? Belum ada dulu. Ya. Baik, jadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Dan yang paling penting, peristiwa utamanya, apakah tembak menembak atau yang terjadi penembakan,
Ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan, Alex. Yang mana? Halo. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli, di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Ya. Tim Propam, tim khusus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau tidak. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Baik. Satu lagi ya. Mampus, kok mampus. Rasanya kok sakit hati kan. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah saudara FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi dan sekali kita dalam. Dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penodaan ini adalah senjata milik saudara J. Ini kan belum bisa, Pak. Masih habis. Iya, kan biar kanan tinggi. Baik, ini sebagai teknis dan menjadi materi bacaan penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya, jadi supaya semuanya nanti terang juga pada saat proses perjalanan dan juga secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipaksuskan di Rutan. Tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain, nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Ya, begitu dulu. Terima kasih. Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
namamu, pemilihan namamu itu. Iya. Pak, mau kasih tanggapan bapaknya. Relax dulu. Persiapan dulu. Relax dulu. Peritiwan. Iya. Mungkin bisa masuk dulu. Halo, Pak. Apa dengan? Ya. Insya Allah masuk ke kamar ini. Seluruh Densus, rekan-rekan media. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa dari jangan sampai merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya ini dan kemarin telah kita laksanakan. Densus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tembak menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Bapak maju dikit. dilakukan pemeriksaan Itu ya. di Polri dan juga Polda Metro. Di mana pada saat pendalaman dan olah TKP Ya. Sekarang ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kadif Propam Polri, Karo Provos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini
bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenalan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinabes, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J, yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara LE atas perintah saudara FS. Matilah itu. Hukum mati. Setelah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap
saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan yang nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu VC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan proses khusus. Bahwa tim sus ini dipimpin oleh Bapak Kapolri yang penanggulangan lengkap yang langsung sebagai penanggulangan Bapak Kapolri dari Baris Krim Polri, Irwasum Polri, kemudian Balinterkam, SSDM, Pusdokes dan TIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat akad beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang dilakukan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat proses olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Bainter Kapolri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Irwasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan tim Propam Polri dan Baris Krim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari
awal bahwa yang maksudkan adalah yang bersangkutan dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Tiksus kan sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada BKRR pada saat dilaksanakan penyidikan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami lapor kepada Kapolri bahwa Tipsus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Saya lakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah tidak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah tergelar perkara dan sudah tetap sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ketika 31 personil yang melanggar kode etik Polri dari Baris Krim Polri ada 2 personil, 1 pamen, permata pamen dan 1 pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4 dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil yang melakukan yang juga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau dilakukan kode etik maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM dalam hal beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus walaupun menunggu. Namun sudah ada tindakan dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri. Ya, kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli dan melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus, yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan tim APIS Baris Krim Polri,
dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau autopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil autopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal dari tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Kenapa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini telah dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh tadi Pak Bupati sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, Anda mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 555 dan KUHP cukup tinggi karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan tertinggi. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap takdir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Indonesia. Setelah hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidi pasal 338 junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau
penjara selama-lamanya 20 tahun. Hukuman mati. Demikian Mati lah, mampus kami mati lah kau. Mampus kau. ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan Tembak mati lah ya. institusi Polri Darah dibayar darah. menjaga marwahnya Darah dibayar darah. kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya. Pasal 30, 340, Herlani pasal 340, subsidiar pasal 338, Junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang Mantap. yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan hambatan upaya untuk menyalahkan barang bukti. Saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Ya, tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa proses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwanto, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, motifnya apa? Belum ada dulu. Ya. Ibunya ada. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan.
Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Dan yang paling penting, peristiwa utamanya, apakah tembak menembak atau yang terjadi penindakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan, Alex. Yang mana? Halo. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Saat ini sudah berada. Tim Propam, tim khusus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau tidak. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Satu lagi ya. Mampus, kok mampus. Perasaan kok mati. Nanti sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah saudara FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi yang sudah kita lakukan, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penodaan ini adalah senjata milik saudara C. Iya, kan biar kanan kiri. Baik, ini sebagai teknis dan menjadi materi bacaan penyidikan yang akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya, jadi supaya semuanya nanti terang juga pada saat proses persidangan. Namun dan juga secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipaksuskan di kemudian setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di
rutan brimob atau tempat yang lain nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tuhan termulialah namamu, termulialah namamu Tuhan Yesus. Mau kasih tanggapan bapaknya. Relax dulu, relax dulu. Persiapan dulu. Relax dulu. Peristiwa Iya. Mungkin bisa masuk dulu. Dulu Pak. Maka jangan. ya. Insert nggak masuk ke kamar ini? Seluruh Densus, rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa dari jangan sampai merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ini tentunya melihat perintah dan amanat yang tentunya ini dan kemarin telah kita laksanakan. Tim sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tembak menembak antara saudara J dan saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dan juga Bapak maju dikit. dilakukan pemeriksaan Itu ya. di Propam dan juga Polda Metro. Di mana pada saat pendalaman dan olah TKP Ya. Sekarang ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, rekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Kadif Paminal, Kadif Propam Polri,
atau propos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yan Mamori, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenalan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR dan saudara P dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara RS. Sudah matilah itu. Mati. Setelah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah
telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu VC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan proses khusus. Bahwa tim sus ini dipimpin oleh Bapak Kapolri yang penanggulangan lengkap yang langsung sebagai penanggulangan Bapak Kapolri dari Pak Eskrim Polri, Itwasum Polri, kemudian Pak Interkam, SSDM, Pusdokes dan TIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat akad menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat proses olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baitara Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan tim Propam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik
Komisioner Polri atau KKP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan, 11 dilaksanakan penempatan khusus yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia maksudkan adalah yang bersangkutan, dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Diksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada BKRL pada saat dilaksanakan penyidikan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana, maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami lapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Saya jawabkan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah tidak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah tergelar perkara dan sudah tetap sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ketika 31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Baris Krim Polri ada 2 personil, 1 pamen, perpangkat pamen dan 1 pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4 dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan Divpolri Polri terhadap personil-personil yang melakukan yang juga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Dari Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM karena melalui beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus walaupun menunggu. Namun sudah ada tindakan dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa pointers penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan
bakar di Duren 3. Pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim khusus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli dan melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan tim APIS Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau autopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil autopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada enggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal dari tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Kenapa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini telah dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh Pak Firmansyah sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja. Anda mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Junto 555 dan KUHP cukup tinggi karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan tinggi. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah
terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Indonesia. Dan telah hasil pemeriksaan keempat tersangka. Menurut perannya masing-masing, penyidik menjelaskan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hukuman mati. Demikian Matilah, mampus kami matilah kau. Mampus kau. ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan Tembak mati lagi. institusi Polri Darah dibayar darah. menjaga marwahnya Darah dibayar darah. kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya. Pasal 30, 340, Herlani pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan hambatan upaya untuk menyalahkan barang bukti. Saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan? Tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa proses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwanto, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, motifnya apa? Belum ada dulu. Ya.
Baik, jadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Dan yang paling penting, peristiwa utamanya, apakah tembak menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan, Alex. Yang mana? Halo. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan. Yang ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli, disampaikan persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Saat ini sudah berada. Tim Propam, tim khusus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Baik. Satu lagi ya. Mampus, Pak, mampus. Perasaan positif mati, Pak. Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah saudara FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi yang sekali kita jelaskan. Dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penodaan ini adalah senjata milik saudara C. Ini kan belum bisa, Pak. Iya, kan biar kanan kiri. Ini secara teknis dan menjadi materi pelajaran penyidikan yang akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya, jadi supaya semuanya nanti
terang orang proses tanggapan perjalanan. Dan juga secara teori sosial apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab terkait dengan nanti dideketin aja kan. posisi DTNFS saat ini dipaksuskan di Nanti aku suruh kemana, Bek? Kemudian setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di rutan brimob atau tempat yang lain, nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, begitu dulu. Terima kasih. Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan, termulialah namamu, termulialah namamu Tuhan Yesus. Mau kasih tanggapan bapaknya. Relax dulu. Persiapan dulu. Relax dulu.